makanya dia selalu duduk di depan dan Betul. selalu ada di IG teman-teman semua. Iya enggak? Ya, dan saya pribadi kenal beliau selama saya di Prudential karena masuknya mirip-mirip ya, Heeh. naiknya mirip-mirip juga, Oi. perjuangannya bareng-bareng juga, Teman seperjuangan lah ya. seperjuangan banget Hmm. ya. Dan mungkin satu hal yang Mike boleh boleh belajar banyak dari beliau adalah antusiasmenya ya. Itu benar-benar kayak tadi, oh jangan takut lakuin aja kayak Kamega ya tadi cerita ya. Nah ini dilakuin banget sama orang yang satu ini, oke? Karena beliau tuh punya nasabah-nasabah itu nggak kaleng-kaleng. Bukan ece-ece ya. Ya. Dan kita lihat sebentar lagi juga timnya meledak juga nggak kaleng-kaleng. Nah, jadi Wow. kita mau belajar banyak dari orang ini dan pastinya hari ini kita akan bentuknya akan talk show teman-teman. Jadi akan lebih santai dan kalau teman-teman mau nanya boleh ya. Mau nanya kita interaktif boleh banget ya. Nah tapi sebelum itu kita mau lihat Sunday video Punch. Sunday Punch. Oke. Lahir tahun 88 ya, jadi bisa ngitung ya umurnya ya. Oke, pernah kerja di real estate. Silakan duduk teman-teman, silakan duduk. Dilayani lihat ini sama Managing Director senior nih ya. Boleh kasih plus dulu buat Kopi Club dong teman-teman. Aduh. Oke, hari ini Ray kita mau dengerin Ray nih. Nah, sebelumnya pasti pada penasaran dong, kenapa sih judulnya Kon? Iya. Nah, coba ceritain. Judul Kon ini sebenarnya juga hasil perenungan setelah Oke. beberapa hari sebelum Ko Victor, setelah Ko Victor kontak ya. Bagaimana mungkin gue bisa memikirkan judul, gue belum dikontak. Jadi setelah dikontak teman-teman gue pikir aduh sharing apa ya, sharing apa. Karena kalau misalnya lu udah lebih dari setahun gitu loh ada di Prudential, sebenarnya ya balik lagi gitu loh. Ada beberapa kunci ya, kunci pembahasan yang nggak akan lari lah teman-teman, nggak akan menemukan materi yang baru. Tapi teman-teman perlu di-remind karena apa ya, kita manusia. Kita masih seringkali jatuh, kita seringkali gagal dalam pengertian kita mau mengejar sesuatu terus kita mungkin nggak achieve. Atau Oke. kita udah menetapkan mau melakukan sesuatu terus kita nggak lakukan dan sebagainya. Nah akhirnya sampai akhirnya gue keingetan gitu loh. Bahwa ada sebuah prinsip sederhana yang waktu itu gue pernah pikir-pikir ini sederhana loh teman-teman ya. Kadang-kadang justru kita diingetin sama hal yang sederhana. Nah hari ini gue mau ngingetin sebuah fakta teman-teman. Bahwa hidup kita itu pasti bentuknya seperti kon ya. Seperti kon. Kon ya. yang Nah, warna orange pinggir jalan itu ya? nah bisa jadi itu ya. Kon es Bisa krim. jadi itu atau kon es krim Oke. ya. Bener nggak? Karena faktanya kita itu either sedang spiral ke bawah atau spiral ke atas. Jadi kalau misalnya gue boleh coret-coret di sini Boleh sebentar ya. banget. Oh itu diangkat.
Oh ya guys, kalau ada yang mau nanya langsung nanya ya, boleh ya. Ya boleh. Kalau ada hubungannya. 3 pertanyaan terbaik kasih mentor. Jadi teman-teman, Buat bagi-bagi sama kanan kirinya. jadi ya sebenarnya pilihan gitu loh. Untuk lu punya punya spiralnya kayak gini teman-teman ya. Oke. Atau teman-teman punya spiralnya kayak gini. Oh. Nah, dua-duanya spiral teman-teman. Tapi apakah apakah kita hari ini punya spiral ke bawah seperti yang tadi tuh? Kalau misalnya kita lihat ya, ada kon di tengah jalan gitu kan? Ya, kerjaannya apa? Di sini ya adanya memang di pinggir jalan gitu loh ya, Iya, dengan semua kebulnya dan lain sebagainya. iya. Nah, apa yang terjadi teman-teman ya ketika ketika kita lihat spiral seperti ini? Spiral seperti ini tuh dihasilkan oleh kehidupan yang misalnya nih contoh ya, kalau misalnya kita buat siklusnya, ini kalau gua buat 2 dimensi ya teman-teman ya. Di sini tuh kita kita tuh punya yang namanya PD, betul ya. Ini tuh spiral ke bawah, berarti di sini tuh kita nggak confident ya. PD Nggak turun. confident berarti PD turun. PD turun ya. Ya gua mah emang beginilah gitu ya. Ah, Ini feelnya tuh nggak bagus lah gitu ya. oke. Terus kemudian akhirnya lu lakuin sesuatu dan sesuatu yang lu lakukan itu juga lu kalah gitu loh. Oke. Akhirnya apa? Lu makin nggak pede. Ketika lu mau memulai sesuatu, kemarin juga gua nggak bisa tuh. Hmm. Terus akhirnya lu ngalamin kekalahan kedua, Ya. which is bisa jadi itu kekalahan yang lebih besar teman-teman, ya. Nah, tapi sebaliknya ketika lu ada di sini teman-teman, spiral ke atas, oke, ini spiral ke atas, ini hidup yang dihasilkan, oke, kalau misalnya kita gambar kayak es krim teman-teman ya, di sini spiralnya itu ditentukan oleh ketika lu pernah punya yang namanya kemenangan, lu rasain menang, kemudian lu melakukan sesuatu berangkat dari kemenangan itu lu punya confident dan lu start lebih bagus lagi dan lu menang lebih besar lagi. Nah, teman-teman, sebenarnya kita cuma bakal bahas tentang dua spiral ini aja sebenarnya kok, ya. Ketika kalau misalnya teman-teman lihat hari ini, ya, kalau misalnya kita terbiasa kalah, oke, terbiasa kalah, maka kita akan semakin sering kalah. Itu sebabnya kenapa? Kalau lu lihat di statistik kok, kenapa tim-tim besar di Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, kan kira-kira pemenangnya itu lagi, Iya, benar nggak iya, sih? iya. Sebenarnya permainannya cuma itu. Iya. Karena apa? Yang perlu mereka pertama-tama atasi adalah ketika mereka kalah, apa yang mereka mau lakukan. Oke. Nah itu di situ tuh kok ya. Jadi kita either spiral ke atas atau spiral ke bawah. Nah kalau misalnya hari ini, gue juga baru notice kemarin waktu gue lagi cari riset-risetnya teman-teman. Anak-anak yang masuk duluan, oke, masuk duluan itu dalam artian dia belum usianya tapi dipaksain masuk sekolah. Oke. Karena usianya masih kekecilan, dia itu di kelas paling kecil. Iya. Paling kecil dan terbiasa buat depend sama yang lain. Oke. Nah, orang-orang yang di usianya di kelasnya lebih besar dibandingin teman-teman seusianya, biasa digantungin. Ada apa-apa sama dia aja, ada apa-apa sama dia aja, dan terbiasa kebangun confident-nya. Oke. Makanya ada satu data, boleh Len tolong dikeluarin. Oh, ternyata itu juga ada efeknya, Re, ya? Efek banget. Oke. Makanya gue bersyukur, walaupun gue belakangan sih kok taunya ya. Hmm. Si Rolly itu baru dimasukin tahun ini ya. Jadi dia bulan Juli kan batasnya. Oke. Julinya dia udah lewat berapa hari nggak bisa masuk tuh. Oke. Akhirnya dia dimasukin ditelatin. Menurut gue itu Oh, keuntungan. keuntungan ya. Tiger dia nanti di kelas. Tiger. Ya. Ya, benar-benar. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, ini datanya di US teman-teman ya. Sorry di UEFA. UEFA itu piala Bola. main bola lah ya, main bola Ah. U21, U11, U17. Di situ teman-teman kentara banget. Oh. Anak-anak yang di usianya dia masuk kategorinya di U17 dia tuh U17, tapi dia paling gede gitu loh. Oke. Dari waktu kecil dia main dia udah biasa unggul. Oh, Buat dia, terbiasa. buat dia Badan menang, lebih besar juga. menang biasa ya benar. Mentality lebih kuat. Betul. Kadang-kadang baru masuk lapang aja orang yang teman-teman lainnya udah ngelihat gila nih, gede gitu kan bener gak? Iya. Ya udah unggul duluan lah gitu. Udah Iya. terbiasa unggul, terbiasa menang. Nah itu spiral ke atas teman-teman. Oke. Ya. Tapi itu yang tanpa sadar. Iya. Nah gimana kalau hari ini kita bisa ngomongin hal-hal yang bisa kita intensionalkan kok kayak gitu ya. Itu namanya winner effect. Oke. Winner effect. Nah, Re, tapi kan masalahnya dalam hidup itu kan nggak selalu orang tuh bakal menang ya, Re, ya. Ya. Nah, terus apa yang perlu dilakukan, Re, dengan kenyataan bahwa nggak selalu dalam permainannya kita akan menang. Gimana tuh, Re? At the end ya
at the end orang-orang yang menang pun pasti akhirnya pernah ngalamin lah ya. Iya. Momen-momen dia ngerasa kok kayaknya gue kalah gitu loh kali ini. Atau misalnya gue nggak seperti yang gue udah set di awal tahun nih. Nah, ada yang achieve, ada yang achieve seperti kita hari ini di sini. Even gue juga yang ada di sini teman-teman. Gue punya part yang gue nggak achieve. Ada yang achieve, ada yang nggak achieve teman-teman. Tapi yang lebih penting itu kok gue perhatiin adalah rasanya nih kok. Rasanya. Betul. Rasa setelah lu achieve nggak achieve, setelah lu capai nggak capai, rasa apa yang lu rasain itu jauh lebih penting. Oke. Oke? Contohnya, Rey. Misalnya gini kok. Kalau misalnya gue nih, gue ngerasa tahun lalu gue itu bareng-bareng ya seangkatan, ada Mike, terus kemudian ada siapa Westy yang hari ini lagi nggak ada di sini ya. Karena mungkin dia lagi celebrate kemenangannya. Oke. Kita tahu Bilang lagi ke atas ya, nih pasti. lagi ke atas. Ngerasa superior aja gitu loh. Oke. Ya, dan waktu kita eh, waktu gua teman-teman tahun lalu 2 tahun lalu ngelihat ya ini Westy promosi adik, kemudian dia promosiin lagi orang, orang yang dia promosiin Promosiin lagi. orang lagi. Men, itu tuh kok buat gua tuh gila ini kayaknya gampang banget ya dia ya. Pokoknya gua satu aja menelorkan aja berat banget gitu kan. Padahal lu sendiri dapat kan, Rey, tahun ini? Dapat. Tapi kan Perasaan itunya ada ya, Rey? nah betul kok. Tapi balik lagi kok, itu rasa itu tuh gue udah rasain dari tahun-tahun lalu. Oke. Gue ngerasa kayak loser gitu loh kok. Gue ngerasa ada discourage, gue ngerasa malu, gue ngerasa ke kantor teh kalau lagi ngomongin soal leadership gitu ya, mana timnya si Ray gitu kan. Itu teh kok gue suka cerita, suka ngobrol sama Padahal Mike lah. tiap tahun achieve ya orang kalau lihat Ya, waduh, betul. Rey, banyak orang yang pengen jadi seperti lu dong. Mungkin. Bener nggak? Iya dong. Ya, Ya jalan-jalan dapat 2 tiket, siapa yang nggak mau? Pasti juga pengen betul, campaign. betul banget. Nah, Oke. sampai akhirnya gue menyadari gitu loh bahwa sebenarnya ya ini yang berbeda ya kok ya. Iya. Ini yang berbeda. Bersyukurnya teman-teman, gue pernah cerita bahwa gue ngebangun habit baca buku. Gue ngebangun habit belajar. Gue ngebangun habit morning routine. Oke. Nah itu tuh ngebantu buat gue teh bisa adjust lagi kok. Adjust lagi. Jadi gue ngerasa. Tapi gue nggak ngizinin rasa itu mendrive gue untuk mengambil keputusan. Jadi akhirnya yang terjadi gini teman-teman, kira-kira ya gue ngerasain gitu loh. Tapi oke. Jadi apa yang harus gue lakuin? Gue harus cepat bangkit dan lain sebagainya. Jadi akhirnya gue melihat ya di awal tahun ketika ngobrol sama Glenn sama Mike bahwa tahun lalu itu gue bersyukur loh, gue ketemu lebih banyak orang. Ini in terms gue sebagai leader ya. Kan gue nggak promosiin orang nih kok. Oke. Tapi gue udah ketemu lebih banyak orang. Dan gue ngerasa gue puas, gue udah mencoba agent dari semua usia dengan semua tantangannya ya. Itu kan seru ya teman-teman ya. Waktu lu pertama awal-awal lu ngerekrut ya, terus lu ngerekrut misalnya yang seumuran lu lah gitu ya, terus udah gitu dia punya anak, terus dengan kendalanya, gue susah pisan nih ngatur waktu nih, gue ngidurin anak dulu dan lain sebagainya. Liur pusing sama yang punya anak, udah cari yang nggak punya anak gitu kan. Akhirnya ganti kayak yang masih muda. Kriteria. Iya kan, ganti kriteria. Ini gue ngerekrut nih anak muda nih, semangatnya dan lain-lain, hype-nya bisa bareng-barengnya. Pas begitu anak muda, ini udah jalan 2 bulan, 3 bulan, ini pada kemana gitu ya. Taunya mereka libur kok. Ya. Memang season di sekolahnya tuh libur. Di kampusnya libur, gue sih jadi, aduh iya ya sih sebenarnya ini memang seasonnya mereka gitu. Iya. Ada lagi tantangannya kan. Mereka pulang ke rumah, mereka nasi udah ada, listrik nyala dan lain sebagainya. Nggak ada yang ngedrive gitu kan. Nggak ada. Gue lihat ada Edo, ada Ivan, tapi di mana gitu loh ya. Oke, mungkin kita perlu cari yang udah punya responsibility. Ketemu di usia 40-an kok, which is itu yang terakhir-terakhir ini banyak gue temuin ya. Oke. 40-an ternyata juga mereka punya tantangan ya teman-teman ya. Ada satu kutipan bagus ya, salah satu mentor gue, Robin Sharma bilang gini, orang dewasa itu anak kecil yang memburuk kondisinya. Seriusan teman-teman. Diulang lagi bagus deh. Orang dewasa itu adalah anak kecil yang memburuk kondisinya. Dari waktu ke waktu. Kenapa? Mereka kehilangan mimpi, mereka kehilangan sebuah keyakinan bahwa mereka bisa gitu. Dulu waktu masih muda, mereka tuh bisa lah gitu kan. Tapi kan mentok kenyataan bubar gitu loh. Dan akhirnya waktu gue ngomong ketemu orang usia 40 ya, gue udah semangat. Gue orangnya semangat ya kalau ngomongnya. Dia mah kayak yang kayaknya tuh kayak menunjukkan itu malu aja Rey gitu. Kayaknya udahlah itu mah dulu lah gitu. Gua mah udah ketuaan buat itu gitu loh. Serius bener gak sih? Ya, jadi gue ingat Ko Andre juga dulu pernah bilang gitu loh. Kalau ketemu orang usia 40 tuh ya maksudnya bicara mimpi, bicara apa tuh buat mereka kayak udah enggak lah gitu ya. Ini mah kayaknya mungkin dulu gue pernah gitu loh punya mimpi. Padahal teman-teman, lu bayangin ya. Di sini teman-teman di Prudential ketika lu seriusin 4-5 tahun aja ya bisa gila loh hasilnya.
even lu start usia 50, teman-teman, Iya. lu masih punya Iya. 5 tahun untuk Iya. ngebangun hidup dan masa pensiun lu. Iya. Jadi sebenarnya ya balik Harusnya lagi sih semua ya. sama ya kalau di Harusnya Indonesia, betul. bener. Nah, pelajaran buat gua apa? Ya gua udah nyoba gitu loh. Iya. Dan itu buat gua sebuah brutal fact yang oke, berarti guanya yang perlu improve. Oke. Ya. Jadi gua perlu belajar dan akhirnya tahun lalu juga gua ngerasa gua belajar lebih tersistem kok. Ya, itu yang jadi sebenarnya kuncinya lebih di respon sih kok. Ya. Oke, bukan apa yang dialaminnya ya, Rey, Betul. ya. Gak masalah hasilnya boleh apapun teman-teman ya. Hmm. Tapi persepsi lu terhadap apa yang lu sebut hasil itu yang lebih penting. Ya. Itu yang lebih Persepsi penting. terhadap apa yang lu sebut hasil itu jauh lebih penting. Iya, jadi either lu ngerasain ini, maksudnya lu ngelihat ini gua ini sebuah kekalahan atau ini sebuah pembelajaran. Oh. Kan kadang-kadang kita cuma ngelihat itu kan kok. Betul. Kayak contohnya ya, Rey, ya kayak seperti tahun lalu, gue inget tuh akhir tahun itu Dylan tanya lagi ke gue, Papi, your API mana Papi? Dia katanya awal tahun mau dapat Star Club, Papi, mana you dapat Star Club? Nah itu sendiri buat gue tuh gak nyaman tuh, Rey. Umur berapa Dylan sananya gitu kok? Dylan umur 12 sekarang. 12 ya? Oke. Ya, jadi buat gue sendiri gak nyaman tuh. Jadi ada kalanya kalau lagi kondisi gak bagus, udahlah gue diemin aja sih Dylan. Pulang ke rumah nungguin Dylan masuk si ditanya. Nah pertanyaannya Rey, gimana tuh caranya kita Rey? Tadi kan lu bilang respon, gue ngalamin kayak gitu juga. Nah responnya perlunya harusnya gimana sih Rey? Nah sebenarnya sih ya balik lagi sih kok. Jadi kalau gue belajar ya waktu itu gue sempat coaching sama Coach Utoro. Oke. Jadi Coach Utoro itu adalah gurunya Kasam lah. Oke. Waktu belajar coaching di awal-awal banyak pernah bareng juga waktu itu dengan Legacy. 1 tahun gue di coaching beliau. Oke. Satu pelajaran mahal yang gue dapet dan itu setiap minggu loh kok. Setiap minggu. Jadi ya either kita, maksudnya ada kutipan bagus, either you earn or you learn. Oh, you earn or you learn. Tapi sebenarnya earn itu kan artinya kita dapat sesuatu gitu loh. Lu mungkin dapat penjualannya, lu dapat komisinya gitu kan. Atau lu nggak dapat, tapi lu belajar. Ya menurut gua sih mau lu dapat atau nggak dapat, ya lu belajar juga sih dua-duanya. Nah itu Coach Utoro ingetin gua bahwa ketika lu bisa ngelihat sebuah kegagalan itu sebagai sebuah pembelajaran, maka sebetulnya kita nggak gagal gitu loh. Lu berhasil mendapatkan sebuah pembelajaran. Oke. Jadi cara lu memaknai dari satu kejadian itu penting ya, Rey? Betul kok. Respon sih. Respon ya. Respon. Nah jadi kalau misalnya pertama bagaimana kita meresponinya. Yang kedua ya memang akhirnya kan kita memang perlu menang, benar gak sih kok? Betul. Kita perlu menang kan? Tadi kan lu bilang ya bahwa kalau dengan ada kemenangan-kemenangan itu orang otomatis spiral. Betul, spiral ke atas tuh ya. Nah, gimana tuh, Rey? Menang itu sebenarnya teman-teman di sini itu kuncinya cuma satu, yaitu disiplin. Aduh. Disiplin. Bilang dong kanan kirinya menang itu kuncinya cuma satu, yaitu disiplin. Disiplin. Nah ini yang gak gampang nih, Rey. Betul. Karena banyak orang nggak pengen disiplin. Benar kok. Nggak pengen disiplin, karena disiplin itu nggak enak kan kok. Nggak enak. Even gue juga sama teman-teman ya. Hari ini makanya gue juga masih belum, maksudnya nggak semua gol yang gue tetepin gue bisa menangin teman-teman ya. Betul. Karena apa? Ada part-part yang memang gue nggak disiplin. Yes. Jadi itulah teman-teman ya. Ketika hari ini kita percaya bahwa nggak ada hal besar yang bisa dicapai tanpa yang namanya kata disiplin. Ya kita perlu tanya sama diri kita perlu disiplin apa nih tahun ini ya. Nah gue coba mikirin dari kemarin sebenarnya ketika lu ada di Pruden ya, disiplin apa sih yang perlu kok? Oke. Apa aja tuh, Rey? Nah teman-teman perlu pertama itu disiplin training. Ya, disiplin belajar. Oke. Kenapa tuh disiplin training penting, Rey? Betul, karena disiplin training ya training di sini dalam artian lu datang ke kantor lu belajar dapetin sesuatu. Ya. Udah jelas kalau misalnya ada produk baru lu perlu belajar, bener nggak? Pasti. Nah lu nggak tahu kan? Pasti. Itu knowledge kan ya. Iya. Tapi kalau misalnya gua ngelihat teman-teman ketika lu berhenti belajar tuh dalam artian lu punya ego yang bilang bahwa gua mau udah cukup lah. Gue udah ngerti. Contoh misalnya nih kelas super sales nih teman-teman yang paling simpel ya. Minggu depan ada kelas super sales, kelas apa lagi tadi ya? Gue ingat super sales karena kebetulan Glenn sama gue bareng di situ. Udah paling gitu-gitu lagi lah 4 bentuk penjualan dan sebagainya. Iya. Tapi ketika lu ketika lu merasa bahwa lu udah cukup gitu teman-teman. Di detik itu lu tuh sebetulnya lagi mempersiapkan diri lu untuk spiral ke bawah. Iya. Kenapa? Karena ya lu menutup kemungkinan ada hal-hal baru untuk lu belajar.
Padahal mungkin aja si Glenn itu dia punya ilmu yang baru Hmm. setelah perjalanan sepanjang tahun lalu. Mungkin ada cerita baru, Mungkin ada ada cerita pengalaman baru. baru ya yang harusnya kalau kita ikutin kita dapat sesuatu ya. Betul kok. Atau kadang-kadang ya di kelas super sales itu lu udah tahu semua materinya, abis ini, abis ini gitu kan. Tapi ada satu orang yang hadir dan dia bertanya. Oh. Dan pertanyaan itu tuh bener-bener lu butuhin jawabannya. Dan lu nggak pernah dengar mungkin seumur hidup. Akhirnya lu gak pernah Bener. dengar gitu kan. Kayak kemarin lah, kemarin itu Oke. siapa yang sharing kemarin ya? Sampai lupa. Ko Willy. Ko Willy. Nah, ada part apa teman-teman yang lu bisa belajar? Atau misalnya lu melewatkan hari Sabtu karena ya udahlah, ini mungkin lebih enak gua habisin di rumah gitu kan. Iya. Pasti. Padahal teman-teman kemarin itu Ko Philip ngebongkar rahasia untuk closing Iya. big case Betul. yang menurut gua gila loh. 1 tahun ini juga lu belum tentu dapat lagi kalau lu Gue nyesel kemarin pilih ke Bali ya. Padahal gue mesti nggak pilih ke Bali. Kayaknya mungkin yang di Bali udah biasa big Oh. case ya. Kita yang tertinggal ini. Kalau gitu gue bawa beli tiket yang lebih Ya, susah memang. pulang duluan ya. Pulang duluan. Itu disiplin yang pertama kok, disiplin training. Oke, itu disiplin yang pertama Disiplin adalah training, disiplin training. Oke, Ya. Rey. Yang Nah, kedua, Rey. Yang kedua adalah disiplin buat ketemu orang. Ada orang-orang yang cuma training. Gua juga punya partner-partner yang rajin training tapi nggak pernah aktivitas ketemu orang. Oke. Which is ya hasilnya 0 teman-teman. Ya lu upgrade di dalam tapi sesuatu yang lu nggak aplikasikan teman-teman itu powernya beda ya. Ketika lu belajar satu hal dan lu aplikasikan terus-menerus itu jauh lebih powerful. Iya betul. Dibandingkan lu cuma belajar tapi lu nggak pernah sama kayak kita belajar renang tapi dari buku. Kan nggak mungkin ya kok ya. Gak make sense kan? Caranya berenang gini katanya. Betul. Tapi kita nggak pernah masuk ke kolam renang ya. Benar. Nah, jadi teman-teman aktivitas yang benar-benar real ketika kita akhirnya ketemu orang, nah itu teman-teman ya, Oke. itu ujian dari semua kelas yang kita ikutin, itu di situ. Oke. Either selling ataupun rekrut. Iya. Oke, kita Rey, ada satu pertanyaan pertanyaan dulu nih kayaknya dari Anggi. Boleh banget. Yang online nggak kedengeran gitu. Oke kok, kayaknya perlu dilengkapi kok. Karena kayak gue udah sering juga denger bahasa ketemu orang. Oke. Karena ini ada hubungannya sama disiplin training. Yes. Disiplin ketemu orangnya buat apa? Iya. Iya kan maksudnya. Bukan ada cuma gitu. cengenges. Nah itu, kadang-kadang gini. Oke, kita ketemu orang. Lu ketemu orang berapa hari ini? Ketemu orang gue 5. Oke, lu ngomongin ngapain gitu? Apa yang lu omongin? Betul. Dan ini sedang dalam konteks apa gitu? Iya betul. Ketemu orang, oke gue ketemu teman lama gue. Terus lu ngapain? Selling atau rekrut? Ya belum sih sampai saat. Kan itu jadi. Itu mau 10 kali juga percuma ya. Betul. Rasanya kayak kita ikut training, tapi kita Yes. orang di luar sana dan kita nggak punya keberanian untuk Yes. berbicara. Karena buat gua nggak salah juga kita ketemu orang on purpose gitu. Iya. Iya betul. Ya. Cuman Sangat caranya yang itu yang perlu kita pikirkan gitu. Iya. Jadi boleh ya kok diceritain lebih lengkap lagi. Ketemu orang. Buat ngapain, apa yang dilakuin. Dan aplikasi apa gitu loh kok. Iya. Dari yang disiplin training tadi. Yes. Plus dong buat Anggi dong. Nah, gua mau nanya juga. Udah. Pertanyaan A. Nah, disiplin apa yang Ray lakukan tahun lalu? Tadi ya mungkin kalau lebih detail ya. Lebih detailnya day by day-nya tuh gimana tuh? Oke. Ray bisa kemarin tuh bisa sampai dapat pencapaian kemarin sampai detik ini gitu ya. Lalu juga bagaimana Ray membangun hubungan dengan klien-kliennya seperti apa sih? Pengen tahu yang Ray lakuin tuh maintenance-nya tuh seperti apa sih membangun hubungannya dengan mereka gitu ya. Karena itu penting banget ya khusus itu. Thank you. Ray, yang Anggi mau dijawab sekarang. Boleh. Ya. Kalau yang Benny kayaknya nanti terakhir aja kayaknya begitu udah beres. Maksudnya enggak maksud gue gini, kalau yang Benny menurut saya ada kan ini Ray ada bahannya tapi nanti Benny lebih Bisa teknikal. kejawab di situ juga ya, bisa kejawab di yang berikutnya. Teknikalnya ya. Yang dia harap. Udah dicatat kan kok ya? Udah. Oke, coba jawab yang Anggi dulu ya. Jadi kalau misalnya bicara soal disiplin ketemu orang memang spesifik ya teman-teman ya, spesifik. Yang akhirnya buat kita adalah sebuah tergantung sih sebenarnya ya. Menurut gua akhirnya lu mau belajar apa?
Mau belajar apa? Kalau misalnya lu mau belajar fact finding abis ikut kelasnya Benny misalnya. Oke, fact finding. Gue mau belajar, ya lu lakuin, terapin fact finding di situ. Komit sama apa yang memang kita udah rencanain. Gak ada yang Oke. salah teman-teman ketika misalnya, gue pun juga ada pertemuan-pertemuan yang contoh nih, besok gue ketemu satu memang itu gue purpose on purpose ya. Oke. Gue bilang gue mau update, gue mau ceritain True Future. Hmm. Besok gue ke Jakarta, sorenya itu gue belum dapat janji nih. Tapi gue punya kontak-kontak di Instagram gue yang gue pernah kenalan, tapi gue belum tahu lebih jauh tentang hidup dia. Dia juga nggak tahu gue siapa. Sebatas di Instagram aja gitu loh. Oke. Nah, purpose gue di situ adalah ketemu orang untuk mendekatkan. Kalau ingat teman-teman dulu ya waktu kelas Menarik satu, dari ring 3 jadi ring 2, ring 2 jadi betul. ring 1 yang gitu ya. dingin jadi anget-anget jadi panas gitu kan. Ah. Baru lebih siap buat di closingin. On Oke. purpose aja. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita mau mengukur teman-teman ya, kan kita berhadapan dengan ujung-ujungnya kita dinilai by hasil. Iya. Ketika ada di Prudential, apa yang lu udah lakuin, omset lu itu baru bisa tercipta teman-teman ketika ada dua aktivitas, yaitu selling dan rekrut. Nah, selling dan rekrut ini ukuran keberhasilan seperti apa? Itu lu perlu tetepin juga dari rumah. Ya memang ada adjustment ya pada saat ketemu. Ada orang-orang yang tadinya kita mau rekrut, kayaknya ini enggak deh, nggak jadi, bisa aja. Tapi waktu lu berhasil ketemu, which is hari ini teman-teman, gue bantu diri gue untuk men-track aktivitas gue. Jadi di rumah itu gue bikin 100 box ya, 100 maksudnya 100 kotak gitu yang gue checklist. Pokoknya gue rencanain untuk di semester 1 ini gue ketemu 100 orang yang gue BOP-in, yang gue ceritain Oke. tentang Prudential. 100 box itu untuk apanya Ray tadi? Untuk ngelihat bahwa gue tuh berprogres gitu kok. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 nih teman-teman. Tahun ini juga gue baru 5. Baru 5 ketemu orang. Tapi itu lebih banyak dari kebanyakan kita kayaknya Ray. Tahu nih kali. BOP atau BOP. Oke. Ya. Sampai lu udah ngerasa nge-feel gini nih, kapan nih BOP di kantor gue pengen cepet bawa dia gitu. Gue bilang ya ke Mike ya. Kemarin ya, Mike, ayo Mike, kata si Mike, ayo kita bawa 3 kata Mike. Ya memang akhirnya kita ketika kita mengintensionalkan, ketika kita secara sengaja gitu loh, disiplin ketemu orang dengan tujuan dan kita mencapai, balik lagi at the end lu akan nemuin kemenangan itu tuh, feel itu tuh. Ya. Nah, itu tuh kok. Nah, yang seru adalah ketika lu ketemu orang, buat gua ya hari ini teman-teman ya. Ketika gua belajar meresponi dengan benar teman-teman, gua ngelihat 1-2 tahun ke belakang ini adalah momen belajar gua sebagai leader. Dan gue nggak fair buat gue mengukur dan membandingkan sama perjalanan orang lain. Setuju. Sama kok kayak gini. Gue itu waktu gue belajar lari ya, terus kemudian gue lari ya. Gue pertama lari teman-teman, gue lari 2 kilo itu udah engap, udah kayak mau pingsan teman-teman. Bener-bener kunang-kunang, lu pernah kan ya kayak gitu ya? Tapi ketika lu lari lagi dan gue udah mulai belajar sampai 5K waktu itu. 5K lari udah bisa, tapi bukan jagoan, bukan gimana, itu udah perjuangan berat lah gitu ya. Terus kemudian gua ketemu sama si Koloki, ada si Koloki ini memang dia ya rada setengah atlet mungkin ya. Jadi lari dengan kecepatan tertentu buat dia biasa aja. Dan gue coba buat ngikutin gitu pace dia. Setengah mati lah. Setengah mati kok. Gue cuman keikutin nggak nyampe 1 putaran lah. Gue bilang kok sok lu duluan aja kata gue. Karena apa? Gak fair teman-teman. 3 tahun lari. Mungkin sebelumnya dia udah ngejalanin olahraga tertentu. Iya, betul. Waktu itu gue baru 2 bulan, 3 bulan. Nah, serunya kadang kita ngebandingin tuh ya. Ngebandingin, Kenapa gue nggak bisa jadi seperti dia gitu nah ya. itu kok. Ya akhirnya ya udah gitu loh, ketika gue being real gitu loh, bahwa ini journey-nya gue. Dan gue udah selling buat gue, ya udahlah ya, udah jam terbangnya udah lebih lama. Tapi kan buat ngerekrut, buat gue maintain, buat aktivasi agent, buat gue kan masih perjalanannya baru. Yes. Nah makanya gue ngelihat di situ gue tuh sebagai anak baru teman-teman. Nah, bicara soal baru teman-teman ya, mungkin kita di sini udah sering dengar dari bukunya Malcolm Gladwell yang Outliers tentang 10.000 jam ya, teori 10.000 jam yang lu bisa capai kalau lu mau menguasai sesuatu. Nah teman-teman, penelitiannya 10.000 jam, lu bayangin 10.000 jam itu kalau lu kerja 5 tahun full time. Kalau lu nggak full time berarti mungkin butuh waktu 10 tahun ya kok ya. Lebih lama lagi. Lu ngeri gak sih jadi partner baru terus, atau hari ini gue lah jadi leader baru, untuk gue ngelihat gila 10.000 jam mau kayak gimana gitu loh. Nah tapi ada penelitian lain teman-teman yang dia nggak membantah, tapi dia menganalisa bahwa 10.000 jamnya siapa itu, bukan Malcolm Gladwell, sebenarnya ada profesor siapa gitu yang teliti ya. Nah itu dia telitinya tuh atlet teman-teman. Dia teliti atlet, para juara. Kalau atlet sih pasti 10.000 jam ya rata-rata. Betul, untuk lu mencapai keahlian tertentu tuh. Betul. Yang sampai akhirnya lu menang dan diakui dunia. Iya.
Iya kan? Iya. Tapi untuk ternyata buat kita sekedar bisa, teman-teman. Gue mau bilang sekedar bisa bukan itu jadi standar kita ya. Tapi untuk kita bisa disebut kita bisa, itu ternyata kayak gini teman-teman. Gue kasih lihat ininya ya, grafiknya ya. Nah ini kan learning curve ya teman-teman ya. Ini waktu yang dibutuhin. Untuk lu akhirnya bisa nih teman-teman. Ya, let's say misalnya di sini nih, ini udah oke nih. Lu ketemu orang, lu udah lebih luwes, lu udah lebih lancar, lu bisa presentasinya bagus, fact finding lu, Oke. bangun kebutuhannya dan lain sebagainya teman-teman. Ya, ternyata teman-teman, untuk kita mencapai titik tertentu, pembelajaran ini nih teman-teman, dari sini ke sini, itu cuma membutuhkan waktu 20 jam. Cuma 20 jam Untuk loh, Pak. sekedar bisa ya tapi ya. Untuk sekedar bisa, Ya. betul. At least lu tuh nggak keringetan gitu loh. Tapi ya, kebayang nggak sih bahwa kita itu perlu dulu tuh keringetan, salah ngomong, salah cerita, di review lagi sama leader. 20 jam. 20 jam ini Nah, berarti orang itu banyak kan malah 20 jam itu juga nggak dilakuin ya? gugur di sini justru. Karena dia ngerasa, ya Udah, balik lagi. udah susah banget. Ternyata gue nggak bisa nih, kayaknya bukan gue lah ini mah. Oke. Padahal ini memang part yang dia perlu teman-teman. Untuk nanti akhirnya dia bisa mencapai satu titik, ini oke nih gue nih. Nah dari sini ketika lu lakuin terus-menerus, mungkin lu nggak menemukan hal yang baru, lu nggak akan menemukan hal yang baru, lu ketemu dengan hal-hal yang oh ya ini mah, ya gue udah pernah dengar, ini gue udah tahu. Lu pembelajaran barunya tuh setiap minggu mungkin semakin lu datang sering ke kantor, sedikit lu dapatnya yang baru teman-teman. Tapi itu tetap dibutuhkan buat ngerimain kita. Sedikit teman-teman pertumbuhannya. Bayangin cuma segini teman-teman. Cuma segini nih setiap kali lu belajar nih. Padahal dari waktu yang sama kalau misalnya di segini. Lebih cepat ya ininya. Kasarnya ya, 20 jam berikutnya lu cuma dapat segini gitu loh. Iya betul. Jadi sebenarnya teman-teman, nah bagaimana sih 20 jam itu intensional? Kalau kata Josh Kaufman ya, teman-teman ya, knowing nothing to being pretty good. Disebutnya gitu. Knowing nothing to being pretty good. Jadi lumayan lah teman-teman. Iya. Itu 20 jam. Tapi 20 jam yang seperti apa? Nah kalau tadi Anggi bagus banget ya ngingetin ya. Bahwa kita itu perlu intensional. Mau ngapain? Betul. Kita lakuin atau enggak? Betul. Mungkin. Ketika lu mau ceritain presentasi yang cuma 7 menit. Iya. Atau 6 menit lah. Iya. Berarti lu 1 jam itu lu. Yes. Berarti berapa? 10 presentasi kan? Iya, iya. 10 kali ketemu orang. Mungkin teman-teman. Ya, tergantung. Kalau misalnya hari ini gue mau belajar untuk ketemu orang dari awal sampai akhir. Lu mau hitung itu sebagai 2 jam, ya silahkan terserah. Berarti lu ketemu 10 orang dengan quality. Kayak gitu loh teman-teman kira-kira ya. Jadi intentionalnya itu penting Iya, banget. betul. Banyak Lu orang bisa ukur. Banyak orang nggak intentional ya. Ya. Menurut saya Ya. itu yang membedakannya ya. Iya, betul banget kok. Ya. Itu tentang disiplin ketemu orang. Nah yang ketiga apa Rey? Nah ini sederhana aja teman-teman ya, disiplin ketemu leader. Ini sih perjalanan yang menurut gua nggak selalu suka dengan Glenn teman-teman ya. Kebetulan Glenn nggak ada di sini. Kalau ada pun juga kemarin gua udah langsung ngomong ya Mike ya. Nggak lagi deh awal. Ada adiknya Glenn. Ah itu beda. Suka sama adiknya. Itu Mike itu yang suka. Mungkin ada chemistry yang akhirnya bisa ngeklik gitu ya. Maksudnya, nah teman-teman ketika ketemu leader teman-teman ya, leader itu memang tugasnya, gue ingat ya, Cisiam pernah bilang, tugas gua, dia ngomong sama timnya teman-teman ya, tugas gua itu bukan buat lu suka sama gua, bukan supaya lu sayang sama gua, cinta gua gitu, enggak, tapi tugas gua adalah memastikan lu mencapai tujuan lu. Jadi lu boleh nggak suka gua. Nah di situ gue pikir-pikir ya memang sih bener juga ya. Gue nggak harus gitu loh jadi kayak apa ya sama si Glenn itu jadi bestie gimana lah gitu ya, nggak perlu teman-teman. Tapi gue tahu gue ketemu dia on purpose untuk gue dievaluasi, untuk gue dikoreksi. Nah awal-awal gue jadi agent tuh teman-teman, gue tuh enggak, aduh kata-kata Glenn itu apalagi Glenn, pedes Glenn. Bener. Iya bener gitu loh ya. Kadang gue suka cerita waktu itu sama Mike gitu berapa kali, ini si Glenn kenapa pemikirannya kayak gini sih, gini ngomongnya gini gue tuh nggak suka gitu. Tapi gue tahu ternyata ya at the end itu yang mengingatkan gue, ngerimain gue. Jadi kalau misalnya ada di antara kita hari ini jadi leader teman-teman,
nggak apa-apa gitu loh untuk kita ngomong sesuatu yang nggak enak buat dia. Betul. Kadang jadi leader tuh serunya pengen ngomong nggak enak tapi Iya, iya. nggak berani tuh, ada yang Benar. kayak gitu tuh ya. Itu pelajaran gue tahun ini kok. Ya. Oke. Belajar buat ngomong nggak enak. Karena nggak semua yang enak itu menumbuhkan loh, Rey. Iya, Itu iya, yang iya, perlu benar. diingat ya. Benar, benar. Kadang memang perlu ada hal-hal nggak enak yang perlu di-trigger. Yes, setuju banget Iya. kok. Itu ketemu leader ya Bagus. teman-teman ya, dan itu perlu rutin, perlu disiplin Iya. kok teman-teman ya, perlu Iya. disiplin. Kadang-kadang gue, Glenn kapan yuk sempet gue pengen ngobrol, gue pengen ketemu. Iya. Kadang kita Zoom, kadang cuman call, kadang gue ke rumahnya. Tapi intinya itu perlu. Iya. Karena di situ tuh kadang-kadang ya teman-teman ya justru obrolan nanti kayak, aduh ini tuh kayak hal yang sederhana banget, tapi kok gue lagi dibutakannya gue tuh nggak kepikiran. Nah itu loh. Oh, dia bisa lihat blind spotnya ya, Rey? Iya pentingnya betul. Mungkin karena dia lihatnya, Rey, dari sudut pandang berbeda yang Ya. lu nggak lihat gitu Iya ya. betul. Nah, itu pentingnya ketemu leader Betul. ya. Even Heeh. yang dia ngomong itu gue nggak setuju. Oke. Tetap gue butuh. Hmm. Buat apa? Menguji pemikiran gue. Kan gue jadi nafsu nih. Gue buktiin ya. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi gue salah. Dan akhirnya ya bener lu sih sebenarnya. Atau akhirnya gue berhasil untuk ngebuktiin. Ternyata bisa kan? Iya. Dan Lebih dia dapat sesuatu yang baru juga. Betul. Ya. Lebih banyak yang mana? Yang pertama ternyata. ya itu lah ya. Disiplin ketemu leader teman-teman. Terus kemudian yang terakhir itu adalah disiplin untuk self development. Nah ini Rey, Aduh, menurut gua penting banget, Rey. Ah ini kalau gue justru pengen tahu kok, lu gimana sih kok cara lu buat memastikan self develop gitu loh kok setiap waktu, karena gue tahu waktu gue ada di Legacy itu, lu itu salah satu figur orang yang suka belajar. Okay. Coba kok lu ceritain kok. Ini Oh, out of script ya teman-teman. Kenapa gue tiba-tiba ditembak? Nah kalau gue pribadi ya, sampai hari ini disiplin yang gue nggak pernah lewatkan adalah buat gue morning routine gue. Morning routine gue itu karena gue Kristen, gue read Bible. Jadi gue itu bangun tidur, gue pasti read Bible. Nah kenapa? Karena menurut gue ya, gue lagi baca satu buku John C. Maxwell, dia bicara tentang namanya The Winning Attitude. Dia bilang gini, kalau lu pikirannya itu nggak pernah bisa bener, orang itu kelakuannya salah karena pikirannya salah. Ya setuju. Nah gimana caranya orang bisa punya pikiran yang benar kalau dia nggak ada yang masuk hal yang benar? Yang benar. Benar. Kalau kita nih ya, contoh nih ya, hari ini saya dengerin hal yang nggak bagus, saya dengerin gosip, saya baca insert live, saya saya nonton sinetron, saya nonton berita yang sampah lah ya, Ya. pembunuhan, perkosaan, gimana otak saya isinya bagus, Rey? Gimana? Dan kalau otak saya nggak bagus, otomatis cara saya ngomong, cara saya berpikir, cara saya memperlakukan orang pasti jelek. Nah, jadi buat saya rutinitas saya itu yang pertama itu. Jadi saya bangun, pasti saya read Bible, dan menurut saya itu sumber kekuatan saya sampai hari ini. Nah, itu lebih dari segalanya. Nah, berikutnya olahraga, Rey. Oke. Nah, jadi olahraga ini buat gua tahun lalu gue dapat banyak hal. Kenapa? Karena sejak si Dylan tanya terus, gue tuh tanya ke Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh pengennya apa ya? Apa yang gue pelajari di 2023 ya? Dan gue dapat satu quotes, dia bilang gini, Rey, you have to be consistently good, daripada lu occasionally great. Banyak orang itu occasionally great, tapi nggak consistently good. Terus gue pikir-pikir bener juga. Gue tuh seperti itu. Karena kalau lagi semangat mau ngejar sesuatu, gue kejar mati-matian. Kalau enggak, udahlah. Tapi terus gue mikir-mikir, iya ya, makanya grafik gue itu naik turunnya gila-gilaan, Rey. Ya, jadi kadang-kadang kalau gue lagi fokus, tapi kalau enggak ya hilang fokus aja. Nah, jadi akhirnya gue mikir gimana caranya, apa yang gue perlu pelajarin ya. Salah satunya gue pakai aplikasi namanya Habitify untuk tahun ini. Jadi contoh ya, seperti tahun lalu tuh gue banyak baca buku, tapi itu nggak konsisten, nggak tiap hari gitu, Rey. Ya, jadi akhirnya pakai Habitify, gue setting setengah jam untuk setiap hari untuk gue baca buku. Dan ternyata untuk menyelesaikan satu buku ini, kayaknya mungkin 8 hari, 9 hari cukup, Rey, setengah jam loh. Setengah jam tuh kan nggak banyak ya. Asalnya gue selalu mikir segini, Dan ini mah bisa sebulan 2 bulan nih beres ya. Tapi pas setengah jam, kapan setengah jam ya? Sebenarnya anytime. Lu sebelum tidur setengah jam, atau umpamanya kan setengah jam itu 1 hari dari 24 jam yang lu punya.
Ya, betul, betul. Nah, jadi akhirnya gue pikir ya, kalau pikiran gue benar, apa yang gue baca benar, masukannya benar, apa yang gue dengar benar, ya kelakuan gue harusnya benar, respon gue benar. Nah, Ya. kalau respon gue benar, habit gue benar, ya pola pikir gue benar, itu akan membentuk masa depan yang benar. Ya. Dan menurut saya balik lagi, as a leader, kita itu nggak mungkin kasih orang lain apa yang kita nggak punya. Wow. Jadi kalau saya mau kasih orang lebih banyak, tentunya saya perlu belajar lebih banyak. Gitu. Ray. Betul. Dan Itu sih, Ray. semakin kita dipercaya lebih, teman-teman, orang Iya. itu yang kita pimpin akan punya ekspektasi. Betul. That's why kalau kita kosong, ngeri teman-teman ya. Ya, Di sini gue nggak bicara soal leadership lu sebagai AAD atau AD teman-teman. Iya, betul. Tapi ketika lu datang ketemu orang keluar dan otak lu kosong, Iya, betul. kerasa teman-teman. Mungkin dia nggak ngomong lu kosong gitu ya, enggak. Tapi dia cuma akan ngelihat ya ini orang bobotnya segini gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dari waktu ketemu, cara lu ngomong, cara lu bersikap, cara lu ngerespon, cara lu menghargai dia dan Cara lu sebagainya. bertanya, Ray. Cara lu bertanya. Iya. Itu akan membuat perbedaan. Orang akan ngelihat lu dan put yourself itu ada di atas. Dan dia Yes. akan bersedia buat dipimpin sama lu. Dia akan minta advice sama lu. That's why closing jadi lebih gampang. Iya, betul. Dan ini nggak janjian nih, Ray. Iya. Di bukunya John C. Maxwell ini bilang gini nih ya. Pikiran buruk akan menghasilkan pertimbangan yang negatif. Oke. Pertimbangan yang negatif akan menghasilkan keputusan yang salah. Ya. Keputusan yang salah menghasilkan tindakan yang salah. Tindakan salah jadi tindakan rutin yang salah, Ray. Yes, betul. Tindakan rutin tapi salah. Tindakan rutin salah jadi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk jadi sikap yang buruk. Sikap yang buruk tentunya akan jadi pikiran buruk Pikiran lagi, yang buruk, hidup betul. buruk. Hidup yang buruk. Nah, tapi sebaliknya nih, pikiran baik akan menghasilkan pertimbangan positif. Pertimbangan positif menghasilkan keputusan yang benar. Keputusan yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar menghasilkan tindakan rutin yang benar. Yes. Tindakan rutin yang benar menghasilkan kebiasaan baik. Kebiasaan yang baik menghasilkan sikap yang baik. Ya, setuju banget. Itu sebabnya kenapa lu memastikan pagi hari lu diisi sama hal-hal yang bagus. Oke. Karena kalau gue pagi bangun bangun langsung lihat Instagram nih, tahu-tahu bete ngeliatin satu orang atau apanya gue dengerin gosip atau baca sesuatu yang apalagi nggak penting gitu ya. Lumayan lu mood gue satu harian tuh bisa, karena gue ya contoh nih ya, kayak contoh gue suka Arsenal, tapi gue menghindari sekali baca Arsenal di pagi hari. Karena kalau Arsenal kalah bete-nya bisa beda. Itu berita-berita yang berita nggak penting, udah nggak penting, bikin otak gue benar. nggak penting juga gitu loh. Suasana hati jadi mendung ya satu hari ya. Kebayang nggak? Gue udah janjian sama Dylan ya itu Dylan kan kalau tahun ini Arsenal juara kita ke London. Wah, Desember udah semangat nih ya. Tahu-tahu 2 kali pertandingan kalah. Bete udahlah nggak bakal jadi ke London ya. Iya Gitu, benar. Jadi itu kebiasaan gue ya, semoga buat teman-teman yang lain bisa juga bisa diterapin, bisa dipakai ya. Nah, jadi setuju banget teman-teman ketika kita bicara self develop teman-teman ya. Bahwa kan tadi kita ngomongin soal kemenangan ya teman-teman ya. Either kita menang atau kita kalah setiap harinya. Dan kemenangan-kemenangan yang terakumulasi itu akan menghasilkan hidup yang kita bilang ini oke nih ya. Ini sebuah pencapaian. Tapi ada orang-orang yang tadi tuh ketika dia mikirnya negatif, nggak bagus keputusannya, tindakannya dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia punya kehidupan yang nggak bagus teman-teman. Dan dia bilang itu nasib. Sedih kan teman-teman. Padahal itu keputusan loh. Ya, untuk lo bisa dari awalnya mau gimana. Nah, ketika kita hari ini punya keputusan untuk mendevelop diri kita teman-teman, itu sepenting gini. Kalau misalnya kita hari ini pengen punya sebuah kemenangan, kita pengen punya sebuah kepemimpinan yang impactful. Tapi teman-teman ya, saya mau bilang bahwa kemenangan kepemimpinan kita itu hanya sejauh pertumbuhan kita. Jadi kita itu bertumbuh seperti apa teman-teman, itu menentukan akhirnya kayak gue melihat diri gue lah paling gampang ya hari ini. Oh berarti memang gue tuh belum siap gitu loh. Gue sempat terjebak atau bukan terjebak lah. Gue coba menilai ini yang nggak bisa gue kendalin, ini yang bisa gue lakuin. Ya berarti memang ada partnya ya, ada agent-agent, partner-partner yang ya udah, gue nggak bisa paksain itu gitu loh. Tapi dalam konteks gue sedang mengkoreksi diri gue, mereview diri gue. Gue memang perlu upgrade, gue memang perlu improve. Mungkin gue kurang kayak Glenn, kurang jelek gitu kalau ngomong gitu ya. Mungkin gitu kan, karena itu dibutuhkan kan. Iya dibutuhkan. Gue mungkin terlalu baik, mungkin gue nice leader dan lain sebagainya. Jadi itu part di mana gue perlu mendevelop diri gue teman-teman. Kenapa? Balik lagi ya, dengan cara apa ya tadi.
Karena mungkin gue banyak belajar dari Robin Sharma ya kok ya. Oke. Jadi dia petain secara sederhana bahwa physically lu perlu sehat, Oh, spiritually lu perlu sehat, oke. emotionally lu perlu sehat, Iya. mentally lu perlu sehat. Iya. Ketika lu punya 4 kerajaan ini dia sebut, maka ya hidup lu dalam tanda petik ya, automatically Iya. itu akan sehat teman-teman. Oke. Nah, tadi 4 tuh apa aja olahraga, deh? Coba ulangin lagi deh. spiritually, Physically, emotionally, emotionally, mentally. Nah, itu sebabnya teman-teman ya, tahun ini juga gue coba reconstruct lagi teman-teman morning routine gue. Gue punya standar idealisme tertentu yang kalau teman-teman suka lihat di Instagram gue, make sure ya hal-hal ini ada teman-teman ya. Olahraga pagi, kayak tadi pagi gue udah sempat olahraga jadi fresh banget ya. Iya, iya. Pagi hari tuh pas Sama. lah, enak lah gitu loh, lu memulai hari lu ya. Olahraga gue udah beres, lari tadi. Kemudian baca Bible, oke. Baca Bible, kemudian dilanjutkan dengan journaling. Oke. Kemudian gue baca buku, kemudian berstrategi terakhir. Jadi itu kepenuhin semuanya tuh teman-teman ya. Kesiapin gitu loh satu hari ya. Setelah itu ya udah tinggal jalan aja. Hari ini gue udah tahu jam sekian sampai jam sekian, gue calling dia sampai jam berapa. Nanti jam 2 siang setelah gue pulang, biasanya kan gue antar jemput Relin, terus kemudian sampai rumah baru mikir. Kalau enggak tadi pagi gue udah rencanain gue mau ngapain. Kemudian jam berapa lagi gue harus ada di sini buat meeting unit. Oke. Kayak gitu kok. Nah, Rey, tapi Ya, ada tuh ya, satu pertanyaan ini nggak ada di skrip juga nih, Rey. siap. Nah, Rey, kan lu udah yakin nih, cukup confident dengan apa yang lu lakukan. Ya. Banyak dong orang tapi bilang nih, si Rey nih kayaknya keluar di IG ngomong gede, belum promosiin orang. Ya. Gimana tuh ngadepinnya kayak? Itu kan orang ngalamin kayak gitu ya. Sama seperti gua tadi, gua bilang ke Dylan, papi itu tahun ini ya. Kalau Dylan tanya kerjanya keras sekali Dylan. Ya gue Senin Selasa sampai kadang meeting sama anak muda, gue sampai bilang si Fanny aja sampai ngomel. Tapi emang nggak ada hasil. Iya. Ya dan memang gue juga nggak bilang bahwa belum ada hasil. Ya belum ada hasil. Dan gue nggak bilang, Rey, maksudnya gue nggak menyetujui bahwa gue bikin excuse ke Dylan, nggak. Ya tapi gue juga ngerti masukan Dylan buat gue bagus. Oh iya ya, tetap. Ada banyak orang yang di luar sana tetap akan lihat hasil lu. Yes, betul. Ya, nah, gimana cara lu menyikapinya, Rey? Nah, jadi bagus nggak pertanyaan gue, biar gue yang tembak balik. Jadi gue dapat mentos. Biasanya ya. Biasanya teman-teman ya, gue cuman bagiin hal ini di circle terdekatnya gue, teman-teman ya. Either istri gue ataupun sama Mike, sama Glenn, teman-teman. Tapi karena ditanya sama Ko Victor ya, jadi gue buka teman-teman ya, gue buka apa yang gue rasain selama ini setelah mungkin lebih dari 2 tahun. Gue ngonten, apalagi topik konten gue productivity dan leadership. Iya. Teman-teman, gak mudah ketika gue ketemu orang, terus kemudian dia tanya, gue mau rekrut nih, udah ada berapa orang tim lo? Itu gak mudah kok. Iya, buat gue gak mudah. Betul. Gue pernah sekali waktu ya sharing di nasional. Wah, bicara soal productivity, bla 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 bla, produksi dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba di akhir ada pertanyaan, gimana cara lu ngedrive tim lu dari bingung kan, gue jawab teman-teman, karena apa? Theoretically gue tahu teman-teman. Iya. By system gue tahu dan gue sedang mencoba sesuatu ya. Akhirnya gue cobain, bagiin yang gue sedang gue coba teman-teman. Gak salah sih, tapi deep inside teman-teman gue tuh terintimidasi sama pertanyaan itu. Ngajar nih ya kan? Gila, udah. Tapi dan beda loh kok. Confident-nya waktu gue bagiin ya, gue ngomong di part itu tuh. Karena apa? Ya balik lagi, gue belum live it teman-teman. Ya. Oke. Nah teman-teman, yang gak mudah lagi adalah lucunya. Tapi ini ada part lucunya juga ya. Ketika gue ketemu orang, ini the power of personal branding. Makanya kalau ETI bikin kelas, teman-teman ikut ya. Teman-teman, gue konten, gue update legacy dan sebagainya. Ternyata di luar sana tuh ada banyak orang mikir legacy itu punya gue. Lebih pressure lagi itu. Mereka nggak tahu Andre, mereka nggak tahu Ko Victor ya kan. Lucunya lagi, gue pernah lagi ketemu ya, kan ada dia kenal si Glenn juga ya. Oh, Glenn dia leader lo, gue pikir dia timnya lo. Aduh, lucu banget ya, lucu banget. Iya. Iya, benar, kuat sekali loh. Tapi ya teman-teman balik lagi at the end your real life teman-teman. Nah, buat gua teman-teman, kenapa gua masih ngonten sampai hari ini? Pertama itu self reminder buat gua. Oke. Ya. Jadi gua butuh gitu loh. Gua butuh dan gua tahu yang gua butuhin juga mungkin orang lain butuhin. Mungkin seseorang nggak tahu di luar sana siapalah gitu ya teman-teman ya. Jadi gua just
just konten pertama ya untuk gue bisa reminder diri gue sendiri. Yang kedua adalah itu adalah standar untuk gue kejar. Jadi gue akan selalu buat adjustment ke apa yang ya gue bagiin. Jadi teman-teman ya, mungkin ada dua pandangan, dua-duanya ya gue bilang bisa benar bisa enggak juga ya. Ada bilang lakuin dulu, baru lu bagiin. Artinya lu menghidupi. Tapi buat gue ternyata bekerja sebaliknya. Gue bagiin dulu teman-teman, baru gue lakukan. Ya nggak apa-apa, yang penting lu kejar growth aja gitu loh. Ya, karena gue ingat satu kutipan John C. Maxwell bilang bagus kok. Dia bilang everything worthwhile is uphill. Everything worthwhile is uphill. Jadi kalau gue kasih gambar teman-teman di sini ya, kurang lebih gambarnya kayak gini. Saya senang ngabisin kertas teman-teman ya. Karena di sini yang pakai kertas cuman Kasam, Ko Jeffrey dan gak banyak, bener nggak? Ko Willy lah kemarin ya. Teman-teman percayalah ini gambar ini juga merubah gua teman-teman ya. Ya sampai spidol aja kayak begini teman-teman ya. Rata. Oke, everything worthwhile is uphill. Ini tujuannya teman-teman harusnya ada di sini. 2024 di awal tahun kita mau set goal apapun teman-teman itu pasti uphill. Ya. Kecuali lo set goal yang gak berharga. Even MOC mungkin buat beberapa orang standar uphill-nya dia nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan ukur, jangan nilai, jangan bandingkan goal lu dengan goal orang lain. Iya betul. Nah ketika lu teman-teman ya mau mencapai ke sini, lu nggak pernah kan kok misalnya tiba-tiba gua tiba-tiba ada di atas gunung. Nggak pernah. Ya, semua teman-teman gua, teman-teman yang lari itu sekarang lagi senang naik gunung tuh. Ketika mereka naik gunung, mereka ceritain perjuangannya gila banget, jatuhnya, kesleo-nya dan lain sebagainya. Nah, everything worthwhile is uphill. John C. Maxwell bilang ada di sini. Artinya apa? Nggak akan pernah nggak sengaja lu ada di sini. Perlu kesengajaan. Kesengajaan untuk apa? Ya lu tadi self develop. Mungkin lu ketemu orang, lu ditolak dan sebagainya. Part yang nggak mau dilakuin sama orang-orang yang nggak pernah mencapai goal dalam hidupnya. Tapi kalau misalnya lu cuma jalan sekedar ngalir gitu aja teman-teman. Jangan kan ngomongin uphill teman-teman ya. Ada ini loh, ada titik-titik terendah ini tuh akan naturally ya terjadi dalam hidup lu. Ya, setuju. Jadi teman-teman pilihan balik lagi ya. Kalau misalnya kita hari ini udah tahu bahwa di atas sana teman-teman ya, kutipan lengkapnya bilang gini, almost everything that has value, almost everything that has purpose requires work on our part to attain it. Yes. We have to put in the effort to get where we want to go. Jadi John C. Maxwell ngingetin bagus. Lu mau kemana teman-teman? Pasti butuh kesengajaan, intentional living. Nah intentional ini gimana? Ya gue coba sederhanain. Lu bikin tujuan, lu punya tujuan, lu buat rencananya. Kemudian lu eksekusi dan lakukan sampai selesai. Buat goal, rencanain, buat rencananya, eksekusi, lakuin sampai selesai. Iya. Kalau misalnya itu bisa kita lakuin teman-teman, maka ya kita pasti akan sampai di gunung-gunungnya kita. Iya. Nulisnya mah gampang ya Ria. Oh gampang. Ya itu aja challenge buat gue. Hari ini gue mengukur yang bisa gue kendalikan lah cerita ke 100 orang. Iya tentang prudential. Kita lihat aja nanti semester ini teman-teman ya. At the end of the semester teman-teman boleh tanya gue teman-teman ya. Capek nggak 100 orangnya? Ya. Bantu gue ya teman-teman ya. Thank you. Aplaus dong buat Ray dong. Ini sharingnya jujur banget loh. Karena menurut gue ya, banyak orang itu akhirnya berhenti melakukan karena mereka peduli sama omongan orang lain loh. Iya, betul. Maksud saya gini, omongan orang lain bagus untuk kita kritik, tentunya kita juga perlu bisa dikritik. Iya. Tapi bukan artinya semua juga perlu dipuaskan. Yes, setuju. Gue pernah baca tuh ya siapa yang bilang dia gini, kalau lu mau memuaskan semua orang, lu jadi jualan es krim aja kata dia. Lu bisa nyenengin semua orang. Iya benar-benar. Ya as a leader ya bukan tugas kita untuk nyenengin semua orang. Setuju banget. Tapi ketika lu boleh kasih contoh nih ya, even hasil lu nggak bagus, lu dipertanyakan dan lu tetap lakuin, menurut gue itu satu ketangguhan tuh Ray. Iya. Setuju. Dan nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Bener kok, bener banget. Kenapa begitu? Karena gue ngalamin. Dylan nanyain terus. Papi, you bilang mau dapat Milan, mana you nggak dapat Milan? Papi, pulang ya. Ini ketemu orang nggak? Ada API-nya nggak? Asik banget ya punya support system kayak gitu. Aduh, aing tapi nah kalau udah tahun ini udah lewat nih, papi kemana? Sparta ini, you paling kayak tahun lalu lagi.
Ada. Jadi kepikiran gue kayaknya perlu bikin grup WhatsApp Anak-anak. Legacy Junior. Oh, ada si junior. Paling saling ngomporin gitu. Iya. Bokap lu gimana? Iya. Karena gini Rey, gue kan udah kasih tahu nih ya, Dylan, goalnya Papi itu 2029 20 agency director. Ya, tapi buat orang-orang di luar sana Ya. kan nggak bisa ya. Maksud gue tetap ada Ya. orang-orang ketika lu mau jangkau mereka, Ya. ketika lu mau memimpin mereka juga perlu lihat. Dan gak gampang ya. Akhirnya waktu gue terima omongan Dylan ya, gue akhirnya oke Dylan. Awalnya tuh gue ada di masa denial tuh deh ya, Iya, gua jelasin Dylan goal gue kayak gini. Tahun ini gue promosi loh. Iya. Si director gini-gini. Iya. Terus gue mikir-mikir useless juga sih Dylan juga nggak ngerti. Tapi buat Dylan ya papihnya dapat jalan-jalan itu Iya. penting. Iya, kelihatan lah ya, dia Yes. kelihatan langsung. Jadi kan. akhirnya gue pikir, Fanny ngomong, Victor lu perlu bisa dengar masukan. Ya, jadi akhirnya ya buat gue oke. Jadi gue jadi inget kalau ada satu kutipan bilang gini, gol yang gak dideklarasikan itu gol yang gak akan lu kejar. Iya benar-benar. Jadi teman-teman silakan ya setelah Iya ini. benar-benar. Tapi ngobrol lah dengan orang yang memang care sama lu. Iya. Karena kalau enggak juga ya buat lu Setuju. nggak ada yang Setuju. lu nggak harus ngerasa harus bertanggung jawab gitu loh. Oke. Ya, itu sih kok. Oke. Nah, Rey, berarti setelah diputer-puter ngobrol ini ngobrol itu berarti tipsnya satu ya, Rey ya. Iya. Kalau pengen intentional living itu tetap perlu ada yang namanya disiplin. Ya. Disiplin, setuju Kasih banget. tips dong, Rey. 2024 apa yang kita lakukan dong? Iya, Boleh iya, bareng-bareng untuk lebih disiplin atau Oke. Nah, sebelumnya gue keingetan ada satu video Len, boleh tolong dikeluarin nggak? kita Ini mikir video dulu nih ya kayaknya. ya. langsung aja kok di sini pendek kok videonya. Ini orang David Goggin ini dia seorang yang David Goggin ya. tadinya Keren overweight teman-teman, Iya. overweight, tapi dia berhasil disiplin sampai akhirnya si David ini dia bisa punya badan yang bagus, bukan Iya. cuma bagus, dia jadi pelatih Navy Seal. Navy Seal. Ya. Kebayang nggak Navy Seal aja udah gila, ini pelatih Iya. Navy Seal, standarnya edan ya. David Dia Goggin. ngomong soal disiplin bagus. Kita dengar dulu ya. When that alarm clock goes off at 4 or 5 in the morning, your mind says no. You just say, this is what we do. It's what we do now. Because to get to where you want to go, the amount of pain involved, the amount of mental pain, of how many times you're going to have to do something that you don't want to do to get to where you want to go. There's going to be more times you do something that you don't want to do than you are going to want to do it. That's your new norm. And then once you do this over and over and over again, it becomes like breathing. I don't want to live this lifestyle, but to get to the other side of this, I have to. Oke, teman-teman. When that alarm clock Ya, mungkin sebagian rada pusing karena dia ngomong emang rada cepat teman-teman ya. Intinya dia bilang gini, disiplin itu adalah ketika kita tahu kita harus melakukan sesuatu dan sesuatu itu nggak enak, tapi kita tetap lakuin. Sesederhana itu teman-teman. Lu udah set alarmnya, kemudian waktu lu bangun lu ngerasa nggak enak, badan lu nolak, tapi lu tetap lakuin dan tetap bangun teman-teman. Nah itu disiplin. Nah hari ini teman-teman, waktu kita ada di Prudential, kita ada di bisnis yang membutuhkan sekali disiplin. Kenapa? Karena lu nggak punya bos yang marahin lu. Tapi bukan semua bisnis membutuhkan disiplin, Rey. Betul banget. Ya, jadi jangan sampai Oke, oke. teman-teman berpikir Bener. bahwa Iya, cuma di benar-benar. Prudential gue perlu disiplin. Lu mau Iya. bisnis apapun juga namanya Iya. disiplin pasti perlu. Ya betul. Nah, yang naturally teman-teman ketika lu memutuskan buat kerja di luar sana, itu udah terbantu karena apa? Mungkin lu bakal terancam keluar, Iya. terancam di PHK ketika lu nggak bagus gitu loh kerjanya. Tapi kalau di sini, karena lu nggak put sesuatu, maksudnya lu nggak bayar apapun teman-teman ketika join ke sini, ya mungkin nggak ada rasa itu tuh ya. Iya. Makanya lu self disiplinnya perlu lebih Iya. kuat lah ya di sini ya teman-teman ya. Nah, tadi David Goggin juga bilang ada pain. Nah, ada hal yang teman-teman perlu intensional teman-teman adalah ketika lu memutuskan buat mengejar sesuatu itu lu punya bukan cuman goal tapi mental kontras. Mental kontras. Nah, lu bisa search ya teman-teman di Google apa itu mental kontras teman-teman. Mental kontras itu intinya ketika lu mau menuju satu tujuan teman-teman, lu bukan cuman pernah kan ya lu sering dengar pasti kok kalau ada motivator dan lain sebagainya, ayo bayangkan, visualize dan lain sebagainya. Kenapa itu seringkali nggak berhasil teman-teman? Ya, ada penelitiannya begini. Ketika ada tujuan dan lu cuma disuruh kejar tujuan itu, dan ketika ada tujuan dan lu suruh pikirin apa aja kemungkinan yang harga-harga yang harus lu bayar untuk sampai ke sana. Ternyata tim yang kelompok yang kedua ini punya possibility lebih besar untuk mencapai ke tujuannya. Nah, orang-orang yang hari ini punya momen mental contrasting. Ketika lu hari ini ada di Prudential, lu udah set goals ya dan lu bayangin perjalanan ke sana sekeras apa? Dalam artian
pengorbanan-pengorbanan apa yang lu perlu keluarin, yang perlu lu lakuin, itu akan meningkatkan potensi tercapainya si goal tersebut. Itu mental contrasting, ya. Jadi udah kan goal settingnya ya tahun lalu, awal tahun udah kan. Tinggal ininya teman-teman, mental contrast. Coba ngobrol sama leader. Ya apa aja teman-teman ya yang kita mau lakuin. Dan yang kedua itu adalah implementation intention. Ini implementation mungkin ini teman-teman implementation. Ini kayaknya udah waktunya pensiun nih, Spidol. Nggak ada ya. Udah rata. Intention. Jadi implementation intention ini teman-teman paling simple adalah rumus. Ya terima kasih. Thank you, Len. Rumus ini, if X, then Y. Ya, jadi implementation intention ini intinya rumus ini. Kalau terjadi X maka Y. Ini teman-teman perlu setup dulu ya. Ya buat gua sih hari ini kalau misalnya beberapa standar ya, balik lagi ya teman-teman, journey setiap leader beda-beda. Tapi ketika misalnya hari ini gua as a leader di Prudential dengan journey-nya gua balik lagi, ketika ada agent yang memang udah nggak mau dan menunjukkan dia nggak niat gitu loh, ya gua udah gitu loh. Dalam artian gue tetap teman sama dia, tapi maksudnya gue nggak akan ngototin paksain, karena gue pernah ada di momen itu kok. Dan setelah gue dievaluasi, oh ternyata waktu gue tuh habis banyak ke sana. Ngedorong orang yang nggak mau maju gitu loh. Dalam artian ya lu kebayang nggak orang lagi atau ngebangunin orang yang pura-pura tidur, kan berat banget ya. Jadi if X then Y teman-teman. Hari ini lu punya X apa? Nah ini lu combine mental contrast sama implementation intention. Jadi ketika dari awal tahun, oke, gue tahu nih tahun lalu pernah terjadi kayak gini dalam hidup gue. Keputusan apa yang akan gue lakukan jika hal itu terjadi lagi misalnya? Gue tahu harga yang akan gue bayar itu adalah ketika misalnya gue mungkin nggak bisa jemput anak gue misalnya, atau gue nggak punya waktu di malam minggu. Gue akan rasain painnya. Tapi kalau momen itu harus terjadi, gue tahu apa yang akan gue lakuin. Gue akan tetap misalnya. Jadi udah dibayangin dulu. Iya betul. Nah dua ini teman-teman bisa combine teman-teman ya. Karena apa? Ya akhirnya orang-orang yang being real, dalam artian kalau bahasa Ko Andre itu fact dan faith ya. Faith-nya dia punya, fact-nya dia kerjain teman-teman. Nah teman-teman bakal bisa capai lah ke goal-nya. Implementation. Udah lebih siap gitu loh teman-teman ya. Iya. Kayak gitu sih. Mental contrast and implementation intention. Yes. Thank you, Ray. Nah, terus selanjutnya apa, Ray? Udah lakuin Nah, itu? tadi kan gue udah sempat bahas juga soal tracking ya, soal tracking. Jadi gue bikin tracking itu teman-teman jangan pikirin pakai tools yang keren apa segala macam. Gue ada beberapa aplikasi, tapi juga menurut gue yang lebih penting adalah disiplin kita. Iya. Tadi kemarin banget baru hari Minggu gue keluarin kertas cuma 1 lembar HVS, gue coret-coret, gue bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan gue siapin di situ apa aja yang harus gue kerjain semua. Dan ya udah, gue tempel start dari tadi pagi sebelum berangkat. Oke, ini udah beres. Itu buat morning routine gue by the way. Morning routine gue udah beres. Jadi gue cuman tracking di situ aja. Nah, feel achieve-nya itu tuh teman-teman ya. Feel achieve-nya itu yang penting. Karena tadi spiral ke atas akhirnya. Lo ngerasa menang. Mulai dari make bed, dari beresin tempat tidur dan sebagainya, itu kan kemenangan-kemenangan kecil yang kan mendorong lo. Iya. Lo ngerasa gue winner gitu loh. Iya. Kayak gitu sih kok. Itu makanya gue dulu pernah baca buku yang itu ya, Ray, ini apa, kalau beresin ranjang itu penting buat anak kecil. Macbeth betul. Iya betul ya. Karena kemenangan kecil itu. Kemenangan kecil. Makanya sebenarnya even ya lu cuman set, gue mau 3 call aja sehari. Iya. Gila loh teman-teman, 3 call sehari itu berarti lu buat 1000 call. Iya. 1 tahun. Kayaknya itu juga nggak pernah dilakuin sama siapa gitu loh di sini. Iya. 3 call. Tapi kita kadang-kadang untuk hal yang kecil juga kita nggak kerjain kan. Nggak kerjain, betul. Ya gitu sih kok. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan lagi buat dari teman-teman? Selain Benny dan Anggi, ada lagi mau nanya? Bagus banget loh menurut gua apa yang Ray sharing itu benar-benar apa yang dialamin. Ya, apa yang dialamin dan oh ya, online ada yang mau nanya nggak online kira-kira? Nah benar, teman-teman Krisna. online. Kalau Krisna ini rajanya. Atau dari tadi sebenarnya mereka udah nanya, kita nggak cek. Oh iya. Dan boleh cek, ada yang nanya nggak? Ya. Kalau dari gua sih sebenarnya ya udah kebagiin lah ya kok ya, udah kebagiin ya. Secara teoretikalnya semuanya udah dapat dari Ray, tinggal benar-benar orang lakuin. Karena menurut gua memang nanti tetap eksekusi itu yang paling menentukan ya. Yes, betul. Hari-harinya. Ya. Ada yang dari online? Ada yang mau nanya nggak? Kayaknya nggak ada tuh kok. Oh, ada tuh.
Oh, keren Nggak ada. banget, Ray. Udah, itu bukan Oke. pertanyaan itu. Pendataan. Nggak ada. Oke, Ray. Ada Oke. closing statement apa, Ray, yang kira-kira? Oke. By the way, gue jawab lu yang Benny tadi gimana? Oke, boleh. Sekarangnya jawabnya ini. Tadi tuh Bung Ben nanya apa ya? Disiplin apa Mm-mm. hari-hari ini ya mungkin ya? Oke. 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 Siap, thank you. Disiplinnya overall tadi udah gua ceritain ya, Bung Ben ya. Walaupun sebenarnya teman-teman percayalah, siapapun yang ngomong di depan sini, dia nggak akan sempurna ngejalanin apa yang diomongin. Iya, betul. Itu pun pasti perjuangan lah ya, pasti Iya. perjuangan. Jadi waktu gue ceritain bagus, teman-teman jangan lihat gue sebagai dewa gitu kan. Sampai gue pernah sharing, ada yang bilang, oh Ray juga bisa down. Sampai ada yang bilang gitu, lu kate gitu ya. Tapi kebayang gak sih teman-teman ya, ketika misalnya hari ini kita down teman-teman, what to do teman-teman. Ya menurut gue kita by system udah ada. Jangan gini loh, balik lagi ya, spiral ke atas atau spiral ke bawah. Ketika lu lagi down dan lu nggak ke kantor, itu tuh spiral ke bawah teman-teman. Lu kehilangan banyak hal bagus dan akhirnya membuat lu semakin ngerasa nggak punya peluru buat ketemu orang. Padahal waktu lu ketemu, lu datang ke kantor aja lu dapetin semangat gitu kan. Iya. Ya, dan lu ngelihat si ini si itu dan lain sebagainya. Terus kemudian awal tahun lalu gue juga terintimidasi karena nama gue nggak ada di papan gitu kan. Aduh itu juga sama lah ya. Tapi balik lagi soal respon itu menurut gue akhirnya yang ngebantu ya, sekali lagi yang ngebantu gue itu kebanyakan ya selain komunitas soal Greater Together yang nggak jaminan teman-teman ketika lu ada di legacy ini lu dapetin yang terbaiknya. Lu perlu secara intensional. Lu sapa orang, lu tanya orang, lu ngobrol sama Iya, orang di betul, sini. itu penting banget, Ya. Ray. Gue juga bersyukur gitu loh. Ada orang-orang yang bersedia buat ditanya. Kalau di zaman dulu di sana di kubikel kita nyari Ko Victor masuk aja ke dalam pasti ada tuh di situ. Iya, iya. Kita udah tahu. Ko Willy di mana dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang bisa kita belajar dari mereka. Nah itu tuh ngebantu teman-teman ya. Ngebantu supaya kita tuh ngelatih disiplin itu kan bukan cuma fisikal tapi mental juga. Nah waktu lagi down, nah teman-teman kebayang gak sih? Lu suka ngerasa nggak kadang-kadang abis pulang Senin atau Sabtu lu tuh semangat pisan. Iya, benar. Gimana caranya supaya bisa lu dapetin itu setiap hari? Iya. Nah, gue sekarang combine karena gue lari. Kalau gue lagi lari sendiri, teman-teman gue pasti dengerin podcast. Gue dengerin Jim Rohn lah, gue dengerin Iya, John C. Maxwell, gue dengerin Robin Sharma, gue dengerin Simon Sinek, gue dengerin itu yang topnya ya. Yes, yes. Yang lainnya yang terakhir gue dengerin Andrew Tate itu bagus juga. Louis Halls. Pernah Louis dengar? itu Louis berarti dia bagus. di podcastnya kan Iya, ya. podcastnya bagus. Bagus juga. Jadi gila loh teman-teman ya, itu source yang lu kebayang nggak? Lu mau datang ke John C. Maxwell punya seminar, lu bayar. Mahal banget. Bayar kan? Iya, betul. Itu ada gratis, nggak pakai gitu. Iya, betul. Sayang banget. Nah, itu tuh jadi jadi gue tuh Yes. kayak M3 setiap hari gitu kok. Iya. Gue jadi kayak empowering session setiap pagi. Nah, itu yang membuat gue akhirnya boleh terlatih tuh untuk punya respon yang bagus. Iya. Ya. Tetap ada ketakutan, ada kekhawatiran, tapi bounce back-nya lebih cepat. Ya. Kayak gitu, Bung Ben. So far gue ngerasa gue udah bagus sampai gue denger Ko Philip ya. Ko Philip tuh bagus banget Oh, kalau Philip mental, jago. ya. Philip jagonya. Jadi at the end gue sekarang ya so far lebih banyak kan kita berusaha ya supaya kalau ngontak tuh kalau bisa jangan ngomongin prudent terus Iya, gitu ya. betul. Berusaha kan. Kalau Tapi Philip lagi mah bisa gimana nggak ngomongin prudent, bisa ngapain, bisa cengengesan, ngerayun cincinnya, bisa bener kan? closing juga jagoan. Sampai ada momen buka celana loh kemarin. Oh, saya udah tahu itu dari pertama kali jagoan ya. Ternyata itu rahasia. Iya. Ci, jadi gitu ya. Enggak, bukan celana buat anaknya. Iya loh, itu luar biasa ya. Ingat. Buat Cici saya kasih semua gitu kan. Nah, jadi kalau apa yang gue lakuin sebenarnya standar ya. Ulang tahun diucapin. Kadang-kadang yang beberapa orang yang kita kirim kan. Terus kemudian berusaha buat nggak miss lah gitu. Iya. Di hari raya dan lain sebagainya. Nah kalau soal sayangnya ada terlalu banyak informasi yang prudensial pengen kita update ke nasabah. Jadi gue teh selalu masih gitu loh sampai sekarang gitu ya. Kok mau update ini gitu kan? Tapi ya sebisa mungkin sekali lagi ya sebisa mungkin. Karena tahun ini personal ya kok personal buat gue. Temanya adalah care. Temanya care. Jadi gue berusaha buat lebih dalam sama nasabah. Jadi bersyukur tuh kemarin dapat kelasnya Ko Philip. Terus kemudian review Glenn sama Mike kemarin di awal tahun. Gue pribadi pengen kasih tema gue itu lebih peduli.
Jadi itu belum terlalu bagus di situ. Baru mau di tahun ini, Bung Ben. Ya. Thank you. Nah, Ya, ya. ya. Siap. Thank you. Nah, gua ada satu tambahan, Rey. Ini dari buku ini juga menurut gua bagus banget ya. Adalah bicara tentang kita secara community. Nah, Yes. sharing ini kan bagus nih ya, buat sesuatu yang bagus. Nah, gua kemarin sharing juga di grup gua tulisin. Nah, ini dia bagus nih. Kenapa sih kita itu perlu pola pikir yang positif, mindset yang positif? Karena dia bilang gini, pemikiran negatif dan cara hidup yang negatif menyebabkan banyak kerusakan. Pertama, Ya. dia bilang gini, pemikiran negatif itu menciptakan awan mendung ketika Anda mengambil keputusan penting. Jadi lu ambil keputusan penting karena Ya. basicnya lu lagi mikirnya negatif, kemungkinannya salahnya juga besar. Ya. Yang kedua adalah pembicaraan negatif itu menular. Hmm. Karena sekali lagi intentional living, kalau mana sih yang lebih gampang gua ngegosip atau gua nggak ngegosip? Ya. Pasti paling gampang ngegosip. Bener nggak? Iya, Lu betul. kalau paling sana di rumah, Natural. lagi ada gosip aja lah. Iya, benar. Nggak, ngomongin ini, itu paling gampang. Ya. Tapi ngomongin sesuatu yang berisi itu kan nggak gampang. Perlu intensional ya. Perlu intentional. Ya. Ya. Terus dia bilang gini, pikiran negatif itu membesar-besarkan segala sesuatu. Jadi sesuatu yang kecil, karena dikasih yang negatif, jadi makin besar. Ya. Ya. Nah, ini yang keempat yang bagus nih. Pikiran negatif itu selalu membatasi Tuhan dan potensi kita. Wow. Nah, ini menurut gua waktu gua baca ini, oh iya ya. Banyak ketika gua ngomong sesuatu yang negatif itu artinya gua udah ngedahuluin Tuhan tuh, Dre. Gua bilang, oh ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, Oke. pikiran negatif yang kelima menghalangi kita menikmati hidup. Yang keenam, pikiran negatif menghambat respon positif dari orang lain. Even Ya. respon positif. Respon positif orang lain juga Keblok karena ya? iya benar keblok. Ya, jadi ya buat gue sendiri, kenapa kita perlu melakukannya as a community? Ya. Karena kebayang nggak nih, Reng? Kalau lu datang ke kantor nih, lu lagi down, ya, terus tahu-tahu kanan kirinya memang lagi pikirannya sama nih, kita lagi Iya, down, iya, itu gampang sekali kita narik orang ke bawah tuh. Iya, benar. Sama-sama ke bawah, udahlah lu lagi bawah, gua bawah, bareng kita kelelep. Iya. Ya, tapi sebaliknya. Nah, kenapa kita perlu sebagai community? Karena nggak bisa dikerjain 1-2 orang. Iya. Ya. Setuju. Jadi kalau umpamanya lagi ngelihat ada teman lagi sedih, lagi nggak bagus, lagi apa ya mungkin lu saatnya lu. Iya, it's okay. Iya. Ya. Susah tahu, nyebelin prudensial tahu kita nyebelin kadang. Iya dong, namanya dia juga kumpulan manusia pasti nyebelin. Betul, Benar. betul, Tapi betul. responnya tetap Iya. penting. Iya. Respon jauh lebih penting. Yes. Gitu sih. Setuju Nah, banget. menurut setuju gua ya kenapa kita perlu lakukan karena tema kita juga Greater Together, dan apa yang Ray sharing hari ini menurut gua bagus banget. Apalagi kalau kita lagi ada di dalam kon yang ke bawah tuh ya. banget. Iya. Konnya lagi ke bawah, keputusannya lagi salah, pola pikirnya lagi salah, ditambah lingkungan yang salah. Nyungsep lu pasti. Yes. Betul banget. Nggak butuh waktu lama tuh. Iya. Sesuatu yang dibangun, Heeh. brut aja langsung jatuh. Benar. Cepet loh. Karena Iya. kalau ngomongin tentang yang jelek mah gampang cepet. Iya, betul Gitu. banget. Lebih mudah menular ya. Lebih menular pasti. Iya. Lanjut, Ray. Oke. Boleh closing statement lu? Teman-teman pagi ini dengan tema kon ini ya teman-teman ya, supaya lebih gampang diingat aja kon teman-teman ya. Kon ini teman-teman ingat bahwa dalam hidup kita itu ketakutan dan keraguan itu akan selalu ada. Dan kita nggak akan pernah benar-benar bisa buat mengeliminasi Pastinya. hal-hal itu teman-teman. Iya, pastinya. Ya, tapi keputusan kita itu perlu didasari oleh keberanian dan kejeniusan kita. Nah, keberanian dan kejeniusan ini itu yang sering perlu kita update di pagi hari. Kita ketemu dengan bagian yang berani dari hidup kita. Iya. Which is kalau kita terkoneksi sama yang di atas teman-teman, menurut gue itu udah sumber segalanya. Iya betul. Karena Tuhan tidak pernah kasih roh ketakutan. Setuju banget. Ya. Jadi kita boleh jalani hari kita dengan berani. Nah, Ya. hidup yang didrive oleh ketakutan dan keraguan itu Iya. hanya akan membuat kita kalah di industri apapun. Kita Dimana nggak akan bisa menang. Pasti. Dan teman-teman, kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang tersenggol, terinjak. Kebayang nggak lu di pinggir jalan jadi kon teman-teman, traffic con gitu. Terus kemudian lu Tindas. bau, lu kotor dan sebagainya. Tapi kehidupan yang didrive oleh keberanian dan kejeniusan itu seperti es krim kon. Oke? Es krim kon yang siap ya untuk ditaruh hal-hal yang manis ya, gelato, rasa pistachio, kan asik tuh ya.
Jadi teman-teman ketika kita boleh punya wadahnya bagus teman-teman, kita bisa bikin setiap orang yang ketemu sama kita itu boleh tersenyum, hidupnya boleh lebih baik Yes. ketika ketemu sama kita ya. Yes. So itu pilihan mau jadi traffic con atau mau jadi ice cream con. Ya, oke. Plus dong yang paling meriah buat Ray. Thank you banget, MT yang sangat produktif.